Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wang Jiancong berjuang keluar dari dinding batu dengan gemetar, menarik napas dalam-dalam, dan hendak mengatakan sesuatu. Ning Sijia mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Suaranya yang manis memiliki nada dingin. Wang Jiancong merasakan hawa dingin di hatinya, menundukkan kepalanya dan berkata, aku akan mematuhi perintah kepala istana. Bagaimanapun, dia berbalik dan terhuyung-huyung pergi, hatinya penuh dengan kepahitan dan kebingungan. Saya juga wakil Raja Istana, tapi mengapa Raja Istana melakukannya pada dirinya sendiri? Wang Jiancong tidak mengerti. Dan menyaksikan kepergiannya, hati Li Fengxing terbalik, tidak bisa tenang, menyadari situasi yang aneh, dan menjadi semakin sunyi. Wen Lingzhao juga terdiam. Dia mencoba untuk tenang. Tetapi pada saat ini, emosi yang melonjak di hatinya tidak bisa ditenangkan secara tiba-tiba, sehingga ekspresinya juga memiliki sedikit kebingungan, dan dia linglung. Suyi tiba-tiba berkata, sekarang, kamu telah menyelamatkan nyawa 2 orang di bawah hidungku. Ini agak aneh. Ning Xiyu tampaknya memahami semuanya sekaligus, dan berkata, kamu Taois berkata sekarang, di dunia sekuler, pasti akan ada beberapa belenggu. Aku adalah Tian Yuan Master Istana Akademi. Jika Anda ingin mengabdikan diri pada kultivasi, Anda secara alami akan membutuhkan seseorang untuk membantu saya dengan hal-hal sepele itu. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan soal hari ini? Suyi sangat tertarik. Ning Xiyu memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau Anda mengundang saya ke segelas anggur? Segelas anggur dan perseteruan. Suyi mengangkat alisnya. Senyum muncul di wajah gadis muda Ning Xiyu, dan dia berkata dengan penuh arti, apakah kamu pernah memiliki dendam antara kamu dan aku? Tidak hari ini. Suyi menggelengkan kepalanya, mengambil kuas, mencelupkan tinta ke dalam wadah tinta, dan berkata dengan santai, jika ada kesempatan di masa depan, tidak apa-apa menemanimu mabuk. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Ning Siji ingin menggunakan nama, minum, untuk melakukan percakapan yang mendalam dengan dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa wanita misterius yang sedang meremajakan ini menyadari sesuatu dari dirinya sendiri. Mengenai apa yang terjadi hari ini, di matanya, itu jelas tidak berharga. Tentu saja, Suyi juga berpikir begitu. Dalam pengertian ini, mereka berdua memang disebut teman Taois, dan mereka juga meremehkan perselisihan sekuler, jadi tentu saja mereka tidak peduli. Ningsi tertegun sejenak, lalu terdiam sejenak, berkata, baiklah. Dia berdiri di satu sisi, tidak ada kata-kata lagi. Suyi menahan napas, melihat kertas putih yang tersebar di atas batu, dan terdiam. Tampaknya menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Sepasang tangan batu giok mengepal dengan tenang, rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di hati mereka, dan mau tidak mau mengatakan, Suyi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, aku lebih baik mati daripada menandatangani kontrak ini. Ning Sijia menatap Wen Lingzhao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, langit hangat, angin gunung bertiup, dan pohon-pohon pinus meletus. Kata-kata kemarahan dan tekad gadis itu sangat tiba-tiba dan bahkan kasar dalam suasana yang tenang ini. Suyi dalam diam, ekspresinya sama kusamnya seperti sebelumnya, hanya ujung tajam seperti pedang yang melintas di matanya. Lalu dia mengusap ke bawah. Di kertas putih, 8 tulisan tangan yang kuat ditulis sekaligus. Kertas putih seperti salju, tinta seperti malam. Suyi menghela napas panjang, membuang kuasnya, menunjuk ke tulisan hitam putih di atas batu, memandang Wen Lingzhao tidak jauh, dan berkata, ini bukan surat cerai, juga bukan kontrak, dan aku tidak repot-repot mempermalukanmu dengan hal-hal seperti itu. Kamu dan aku adalah orang asing, tidak lebih dari pernikahan tambahan atas nama suami istri. Tapi mulai sekarang, tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di punggung dan berbalik. Saya bahkan tidak repot-repot melihat reaksi Wen Lingzhao. Setelah hari ini, Wen Lingzhao bersama Xiang Ming, dan dia tidak akan peduli lagi. Baginya, 8 karakter di kertas putih itu seperti pedang,
memutuskan ikatan antara tubuh ini dan dunia ini. Tidak bisa disebut gencar, apalagi mendebarkan. Namun, secarik kertas yang ringan dan halus itu sudah berisi hati Sui. Begitu saja, enak. Rekan. Ning Sijia berbicara dengan lembut. Sui berdiri diam, tanpa menoleh ke belakang, apa saja. Ningsi berkata, karena sudah takdir untuk bertemu, bagaimana kalau kita saling belajar? Sui berbalik dan menatap Ningsi Ju, yang tampak seperti gadis naif tidak jauh, dan berkata, satu gerakan menentukan hasilnya. Ningsi Ji tersenyum dan berkata, kamu dan aku sama-sama bercampur di dunia, terlalu dini untuk memberitahu pemenangnya, biarkan aku membuka mata. Sui mendengus dan berkata, silakan. Ningsi Jia mengulurkan tangannya, dan jari-jarinya yang ramping dan putih seperti teratai yang mekar, menjepit segel di kehampaan. Kemudian, ketuk ringan. Tiba-tiba terdengar suara kicauan burung yang jernih, gunung-gunung berguncang, dan awan berhamburan. Di mata Li Fengxing dari kejauhan, dia melihat kepalan tangan berbentuk teratai yang jernih tiba-tiba tersapu di antara telapak tangan Ningsi. Pada saat itu seperti teratai yang mempesona, mekar di langit dan bumi, bersinar terang, dengan keterampilan magis dan tak terduga. Di mana seni bela diri sekuler ini, seperti teknik legendaris. Kekuatan apa ini? Wen Lingzhao terkejut, dan matanya hilang. Dia telah mendengar banyak desas-desus tentang penguasa istana yang misterius ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika pihak lain benar-benar menembak, itu akan menjadi sangat luar biasa. Melihat alis Sui sedikit terangkat, dia mengibaskan lengan bajunya, tangannya kosong, dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat menyembur keluar dari telapak tangannya. Perlahan-lahan tertutup dalam kehampaan. Ini seperti memegang yin dan yang dengan kedua tangan. Seseorang seperti yang, dan lahirlah orang yang mematuhiku. Satu seperti yin, dan mereka yang melawanku mati. Satu yin dan satu yang, hidup dan mati. Boom. Jika tanda tinju berbentuk teratai menembus udara, itu diblokir di mana Sui melipat tangannya, menghasilkan semburan ledakan tumpul. Selanjutnya, suara burung bernyanyi tiba-tiba menjadi bernada tinggi, dan pemandangan yang luar biasa muncul. Tinju berbentuk teratai yang diblokir menandai mekar lapis demi lapis, mengembun menjadi burung pipit merah terang yang menyala-nyala. Mandi dalam api dan terbang. Hujan kehancuran yang mengerikan juga menyebar. Sihir roh. Li Fengxing menghirup udara sejuk, gemetar baik secara fisik maupun mental. Adapun Wen Lingzhao, dia sudah lamban di sana, dan pikirannya kosong. Mata hitam Sui sedikit bersinar, dan lengkungan lucu muncul di bibirnya. Luar biasa. Di antara kedua tangannya, dia tiba-tiba terhuyung-huyung dan terlipat, seperti sepasang cakram gerindra, menarik dua kekuatan kekakuan dan kelembutan yang sangat berbeda, dan tersentak bersama. Ini seperti persimpangan yin dan yang, dan siklus hidup dan mati. Burung vermilion merah menyala yang mengepakkan sayapnya dan hendak terbang, diremukkan inci demi inci seperti butir beras yang hancur di tengah meja penggilingan, sinar cahaya memercik, dan suara tabrakan kekuatan bergemuruh membuat suara. Ketika Sui benar-benar melipat tangannya, ini berubah menjadi tanda kepalan burung merah menyala, yang juga benar-benar musnah di dalamnya dan menghilang. Lapangan itu sunyi. Li Fengxing gemetar di mana-mana, konfrontasi seperti itu benar-benar mengejutkan pikirannya, seperti menonton para dewa bertindak, sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ketika dia bertarung melawan Sui sebelumnya, jika tetua pertama tidak menghentikannya tepat waktu dengan kata, berhenti, jika dia tidak segera berhenti, kemungkinan besar sudah mati. Saya akhirnya mengerti apa yang dikatakan Sui barusan. Kemunculan penguasa istana secara tak kasat mata menyelamatkan nyawa dua orang dari tangan Sui, satu adalah dia, dan yang lainnya adalah Wang Jianchong. Memikirkan hal ini, Li Fengxing mau tidak mau berkeringat dingin, menyadari bahwa dia baru saja berjalan di depan gerbang neraka. Memahami. Pikiran Wen Lingzhao benar-benar kosong, dan dia benar-benar tersesat. Penguasa istana diblokir oleh orang ini. Jika saya tidak salah, mungkinkah setelah berlatih 108 lubang spiritual, rekan-rekan Taois juga membangun fondasi epik, semua lubang menjadi spiritual, dalam satu gerakan.
Pada saat ini, Ning Xiyu berbicara dengan terkejut, sepasang mata yang indah dengan sedikit kecemerlangan, yang tampak agak sulit dipercaya. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, dengan seni bela diri dan kekuatan, saya masih berpikir bahwa Anda telah melangkah di atas 4 ranah seni bela diri, tetapi Anda hanya berada di ranah meningkatkan tungku. Yang disebut, menggunakan seni bela diri untuk mengendalikan roh dan menggunakan potensi untuk mengubah seni, berarti bahwa di ranah seni bela diri, aura dan kecenderungan umum antara langit dan bumi digunakan oleh keluarga kerajaan, dan kekuatan seperti sihir diturunkan. Tentu saja, master seni bela diri biasa ditakdirkan untuk gagal. Hanya mereka yang telah meredam alam 5 warna di lingkungan tungku yang dapat menguasai kekuatan ini. Kondisi master adalah tempat di mana 5 organ internal ditempa, jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal seperti 5 tungku, sehingga disebut kondisi peningkatan tungku. Yang disebut spiritualitas 5 warna berarti bahwa 5 jenis cahaya spiritual Dao Guang Yimu, Gengjin, Binghuo, Renshui dan Sutu ditempa di 5 organ internal. Yimu, yang berwarna biru muda, dibiakkan di tungku hati. Gengjin, cahayanya emas, dan awannya terangkat di tungku paru-paru. Dan seterusnya. 5 organ internal seperti tungku, dan 5 warna bersifat spiritual, sehingga membentuk semacam kekuatan kesempurnaan yang besar. Ini adalah misteri pamungkas dari 5 lapisan master. Membesarkan tungku itu mudah, tetapi sulit untuk memurnikan semangat. Di alam liar Kyushu, tidak mungkin mencapai langkah ini. Ning Xihua sekarang menjadi eksistensi yang tiada taraf dalam keadaan seperti itu. Tapi saat ini, Su Yi, dengan basis kultivasi Qi Gathering Realm, dengan mudah menyelesaikan pukulan misteriusnya dan membuat keputusan. Inilah yang membuat Ning Xiwei terkejut. Teman-teman tahu memang tidak sebanding dengan orang duniawi. Suara Ning Xihua lembut dan menyenangkan, jika ada kesempatan di masa depan, saya harus meminta saran teman Tao. Su Yi tertawa dan berkata, lain kali kita bertemu, selama kamu bisa menjemputku, aku akan membawakan anggur yang enak untuk menghiburmu. Ning Xijie tidak bisa menahan senyum, dengan senyum di matanya, dan berkata, teman-teman Taoisme sedikit berat untuk membalas dendam. Ini disebut datang dan pergi tanpa serangan tidak senonoh. Jika saya tidak bisa menerima pukulan itu sekarang, saya khawatir Anda tidak akan rela membiarkan saya pergi dengan mudah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan melambai, selamat tinggal. Berpaling. Dari awal hingga akhir, Wen Lingzhao tidak pernah melihat lagi. Baru setelah dia melihat sosok Su Yi yang berdebu menghilang, Ning Xiji mengalihkan pandangannya dan melihat ke batu di bawah pohon pinus di satu sisi. Ada pena, tinta, kertas, batu tinta, dan sepasang harta tinta peninggalan Su Yi. Bunyinya, 1 berbeda dan 2 lebar, dan semua orang bahagia. Kata-kata tidak terkendali, dan kekuatan menembus bagian belakang kertas. Sepintas, seperti melihat pedang yang memotong belenggu. Itu berpikiran terbuka dan tenang, dan mengandung arti sebenarnya. Melirik kata itu sejenak, Ning Xi berkata, saya pikir itu hal yang baik bahwa Anda dan dia telah putus dengannya. Seperti dia, orang seperti ini, tidak ada wanita di dunia ini dapat menahan hatinya. Mendengar ini, Wen Lingzhao tiba-tiba sadar dari pikirannya yang bingung dan rumit, mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak pernah menyukainya. Meskipun saya mengatakan itu, ada depresi yang tak terlukiskan di hati saya. Dulu, dia pasti sangat marah, menantunya, tetapi dalam pakaian hitam putih, mengancam akan menghapus hubungan dengan dirinya sendiri, betapa konyolnya. Tapi saat ini, memikirkan berbagai metode yang telah ditunjukkan Su Yi sebelumnya, dia hanya mengalami kehilangan dan kekecewaan yang tak terlukiskan. Sejak dia dipaksa menikahi Su Yi tahun lalu, dia terobsesi untuk membatalkan pernikahan. Untuk alasan ini, dia melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kultivasinya, dan dia tidak pernah berani mengendur. Akhirnya, dia menjadi penerus yang paling mempesona dari Akademi Tianyuan dan memenangkan kekaguman dan kecemburuan dari rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tokoh besar juga optimis tentang dia, berpikir bahwa ketika dia berusia 18 tahun depan, dia akan memiliki kesempatan untuk mencoba menyerang ranah master. Dia selalu menganggap Yuliu Wang Yuexi Chan sebagai tujuannya,
dan ingin menjadi raja dan markis dalam waktu 3 tahun, jadi dia bisa bernegosiasi dengan keluarga Su di Yujingcheng, biarkan keluarga Su setuju untuk bubar pernikahan. Adapun Su Yi, dia tidak pernah menganggapnya sebagai orang asing, dan dia tidak pernah berharap Su Yi, menantu barunya, memainkan peran apapun dalam pembubaran pernikahan. Selama dia tidak membuat kekacauan, itu sudah cukup. Tapi Wen Lingzhao tidak menyangka bahwa setelah melihat Su Yi lagi setelah lebih dari sebulan, pihak lain sudah benar-benar berbeda. Xiang Ming, putra gubernur, dipaksa berlutut. Sesepuh Chu Kongchao dipukuli sampai mati dengan tinjunya. Bahkan penguasa istana, yang tidak menunjukkan jejak selama bertahun-tahun, membuat tembakan, dan pukulan ajaib itu juga dengan mudah diselesaikan olehnya. Semuanya tampak luar biasa. Itu benar-benar berbeda dari Su Yi yang dia kenal, dan kekuatan mengerikan yang dia miliki membuatnya merasakan celah besar yang tak terlukiskan. Tidak tertandingi, mungkin. Apakah Anda menginginkan surat ini? Ning Xi bertanya tiba-tiba. Wen Lingzhao terkejut, menatap tulisan hitam putih di atas batu, dan merasa sangat marah. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ya. Saya malu dengan ini, dan saya ingin bekerja keras dan berjuang untuk kekuatan, hanya menunggu mata ganti mata, gigi ganti gigi." Ning Xihua berkata dengan penuh minat. Wen Lingzhao menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan ketegasan yang tak terlukiskan, "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku tidak akan lebih buruk darinya di masa depan." Ning Xiji tidak mengolok-oloknya, tetapi matanya menunjukkan rasa kasihan. Dia menghela nafas pelan, dan berkata, "Mungkin, akan ada keajaiban di masa depan." Tidak ada yang mengatakan tidak. Bagus. Berbicara, mengambil kata, berjalan dan menyerahkannya kepada Wen Lingzhao, mengatakan, "Arti kata ini bukanlah penghinaan atau fitnah, tetapi menurut saya, tidak mungkin baginya untuk peduli dengan hukum dan peraturan dunia sekuler ini. Jika Anda dapat memilih untuk melepaskannya, bukankah itu melegakan bagi Anda?" Wen Lingzhao mengambil karakter di tangannya, dan 8 karakter kekuatan tak terkendali tercermin di matanya yang jernih, dan hatinya menyengat seperti jarum. Dia diam-diam menyingkirkan kata-kata itu sedikit demi sedikit dan memegangnya erat-erat, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Tuan Istana, setiap orang memiliki pilihannya sendiri, dan murid itu sama sekali tidak mau menundukkan kepalanya seperti ini." Ning Xijia memandangi gadis cantik dan cantik dengan pakaian putih seperti salju di depannya, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Dia berkata, "Apakah kamu ingin mengikutiku untuk berlatih?" Mata jernih Wen Lingzhao yang suram bersinar terang, seperti api yang muncul dari abu, dan berkata, Ini adalah kehormatan murid, bisakah murid pertama melapor kepada Tuan Ming?" Ning Xi berkata, "Zhugu King, dia tidak akan menolak, terserah padamu." Wen Lingzhao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Murid ini bersedia." Ning Xi mengangguk dan berkata, "Mulai hari ini, kamu akan pindah ke tempatku. Budidaya di Aula Kurong." Berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Mengapa tuanmu tidak ada di sini hari ini?" Wen Lingzhao berkata, "Beberapa hari yang lalu, guru diperintahkan untuk pergi ke Kabupaten Yunhe." Dia menjelaskannya lagi, dan pada akhirnya, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit keraguan, dengan mengatakan, "Beberapa hari yang lalu, saya menerima surat dari guru, mengatakan bahwa dia telah memulai dari Kabupaten Yunhe, menurut waktu, guru harus dapat kembali sedini hari sebelum kemarin. Pasti tertunda karena sesuatu di tengah jalan." Ning Xiji tidak mengambil hati masalah ini. Dia berbalik dan hendak pergi, ketika dia tiba-tiba melihat Li Fengxing tidak jauh, dan berkata, "Apa yang terjadi barusan tidak boleh bocor." Li Fengxing dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangannya dan berkata, "Saya menghormati perintah kepala istana." "Kamu juga." Ning Xihua menatap Wen Lingzhao lagi. Mata Wen Lingzhao menunjukkan sedikit kesedihan, dan mengangguk setuju. Di depan kereta, Zheng Muyao menunggu dengan gelisah, cemas. Apa yang terjadi hari ini membuatnya ketakutan dan mendapat firasat buruk. "Nona, karena Tuan Muda Suberani melakukan sesuatu, itu tidak akan menjadi tindakan sembrono, Anda tidak perlu terlalu khawatir." Liao Bo,
yang bertindak sebagai pengantin pria, menghiburnya dengan hangat. Dia telah mempelajari beberapa hal yang terjadi di puncak Seng Xiao dari mulut Zheng Muyao. Pada awalnya, dia juga terkejut di dalam hatinya, tetapi ketika dia tenang, dia berpikir bahwa dengan temperamen dan latar belakang Sui, dia akan berani membunuh sesepuh dari Sekte Roda Bulan. Liu Hongqi peduli membunuh orang di Akademi Tianyuan ini. Bahkan jika Anda mendapat masalah, Anda harus memiliki cara sendiri untuk berkonfrontasi. Paman Liao, kamu tidak tahu bahwa bahkan kepala istana yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun disiagakan dan datang sendiri. Jika ada konflik, Paman Su akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Zheng Muyao berkata cemas. Liao Bo terdiam beberapa saat. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui misteri dan kekuatan Ningxi? Di seluruh wilayah Gunzu, orang yang berkuasa di Akademi Tianyuan ini terpisah dan tak tertandingi. Dalam beberapa tahun terakhir, Gubernur Xiang Tianqiu pergi ke Akademi Tianyuan berkali-kali untuk mengunjungi kepala istana yang misterius, tetapi dia berulang kali ditolak dan dirindukan. Melihat. Namun meski begitu, Xiang Tianqiu tidak berani marah. Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Jika saya memberitahu ayah saya membawa Paman Su ke Akademi Tianyuan hari ini, dan saya telah menyebabkan bencana besar. Begitu Zheng Muyao mengatakan ini, dia tercengang. Di jalan pegunungan di kejauhan, sesosok tinggi datang. Berjalan santai dan tenang, kemeja hijau itu sangat menarik perhatian dalam kabut yang tertinggal di pegunungan. Ini Sui. Zheng Muyao segera menunjukkan keterkejutan dan berlari ke depan untuk menyambutnya dengan penuh semangat. Paman Su, kamu baik-baik saja. Kamu terlihat seperti aku dalam masalah. Sui bertanya sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik, perjalanan ini bermanfaat, dan hubungan dengan Wen Lingzhao benar-benar bersih, tetapi itu adalah obsesi. Mulai sekarang, Anda tidak perlu khawatir menjadi hijau. Namun, ini belum benar-benar berakhir. Seperti yang dikatakan Wen Lingzhao, di dunia sekuler ini, keluarga Su di Yujingcheng tidak mengangguk dalam hal kontrak pernikahan, dan orang-orang sekuler itu pasti akan Sui, memperlakukannya sebagai menantu. Sui tidak terlalu peduli tentang ini. Dengan latar belakang keluarga Wen, beraninya kamu tidak menghargai dirimu sendiri lagi. Adapun keluarga Su di Jade Capital City, saya akan pergi dan mengunjungi secara langsung di masa depan, bersama dengan keluhan dan keluhan tahun ini. Aku tahu Paman Su akan baik-baik saja. Zheng Muyao melambaikan tangan merah mudanya. Soal keseruannya. Sui menggelengkan kepalanya sebentar dan langsung pergi ke rumah kereta. Tuan Muda Su, kemana kita akan pergi selanjutnya? Liao Bo bertanya dengan hormat, dengan sedikit rasa hormat di antara alisnya. Bunuh seorang penatua di Akademi Tianyuan, dan masih berjalan keluar dengan utuh, yang tidak bisa mengagumi ini. Hui Susiju. Sui naik kereta, dan berbaring di sana. Untuk meredakan serangan Ningxi, dia tampak santai, tetapi sebenarnya, itu juga sangat melelahkan, dan jiwa serta kultivasinya agak lemah. Lain kali kita bertemu, aku harus membiarkanmu, seorang wanita, merasakan kekuatan seseorang sepertiku. Sui diam-diam berkata, Paman Su, bolehkah aku mencubit kakimu? Zheng Muyao datang dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju, tersenyum dan mengerjakan paha Sui dengan tangannya yang putih, lembut dan putih. Akademi Tianyuan, Balai Hukum Pidana. Penatua Agung benar-benar duduk di sana, diam. Dia seperti orang tua yang sudah tua, dan matanya berkabut. Suasananya suram dan membosankan. Xiang Ming, Tian Dong, dan yang lainnya berdiri di sana, khawatir. Mereka tidak tahu mengapa Tetua Agung membawa mereka ke tempat yang suram dan tidak beruntung seperti Balai Hukum Pidana. Saya bahkan tidak mengerti mengapa Zheng Muyao bisa pergi untuk pertama kalinya, tetapi mereka ditinggalkan di sini. Penatua Agung tidak menjelaskan. Sejak tiba di gedung pengadilan, dia duduk di sana, matanya menyipit, seolah-olah dia tertidur. Untuk waktu yang lama, langkah kaki tiba-tiba terdengar, dan tetua kedua Han Zong, yang memiliki rambut seperti tombak, masuk. Pada saat ini, Sang Zhen membuka matanya yang mendung dan bertanya, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya?
Xiang Ming dan hati mereka langsung menegang. Han Zhong berkata dengan wajah tanpa ekspresi, cukup dilarang selama sebulan sebagai hukuman. Suara itu jatuh. Xiang Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Han, saya tidak melakukan kesalahan, mengapa Anda ingin menghukum saya? Dia adalah putra gubernur, dan tuannya adalah Wang Jianchong, wakil raja istana, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk berani mengajukan pertanyaan. Han Zhong tampak acuh tak acuh, dan berkata, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Jika kamu tidak memprovokasi terlebih dahulu, bagaimana kamu bisa ditekan dan berlutut? Ini, Xiang Ming membuka mulutnya untuk membela. Han Zhong berkata, tuanmu telah pergi ke tebing Siguo untuk dihukum, dan tidak mungkin meninggalkan tebing Siguo selama setengah langkah dalam setahun. Xiang Ming terkejut, warnanya berubah total, dan dia menyadari bahwa itu tidak baik. Tuan Wang Jianchong adalah salah satu dari dua wakil kepala istana, tapi dia dihukum seperti ini. Tak perlu dikatakan bahwa ini pasti perintah dari kepala istana. Mengambil napas dalam-dalam, Xiang Ming berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Han, bisakah aku pulang untuk menemui ayahku dan kembali untuk menerima hukuman? Penatua Agung berkata dengan acuh tak acuh, saat ini, kamu masih ingin mengandalkan otoritas ayahmu untuk membantumu menyelesaikan masalah. Naif. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sekelompok diaken dari Balai Hukum Pidana keluar dan membawa Xiang Ming dan murid-muridnya pergi. Xiang Ming dan yang lainnya seperti selir yang sedang berduka. Meskipun mereka sangat ketakutan, mereka tidak berani melawan, dan segera dibawa keluar dari pengadilan pidana. Jika dia lebih pintar, dia harus tahu siapa pemenang terakhir dari perselisihan ini karena Wang Jianchong telah dihukum. Mata Han Zhong rumit. Kedalaman matanya yang keruh mau tidak mau menunjukkan warna yang aneh. Berapa tahun telah berlalu, ini adalah pertama kalinya dia melihat, jika penguasa istana yang seperti dewa akan menyerah pada hal-hal seperti itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.